Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, hari ini saya Andini Maudia Putri dan teman saya Sasa Aulia Putri ingin mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah kami selesaikan dengan judul Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data dalam Penelitian Kuantitatif. Baiklah, yang pertama yaitu pengumpulan data kuantitatif. Pengumpulan data merupakan salah satu aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian sosial. Pengumpulan data ini merupakan salah satu tahap yang sangat penting. Hal ini dikarenakan jika terdapat kesalahan dalam metode pengumpulan data, maka data tersebut yang telah kita kumpulkan kurang bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya. Di dalam penelitian kuantitatif ada berbagai macam cara, ada berbagai macam sumber, dan juga ada berbagai macam setting proses pengumpulan data. Selanjutnya yaitu analisis data kuantitatif. Setelah tadi kita melakukan proses pengumpulan data, kita perlu untuk melakukan proses analisis data. Proses analisis data ini memberikan kita arti dari hasil data yang telah kita kumpulkan. Jadi setelah kita melakukan proses pengumpulan data, kita perlu untuk menelaah data sehingga kita mendapatkan kesimpulan dari data-data yang telah kita kumpulkan tersebut. Baiklah, baru kita masuk kepada teknik-teknik pengumpulan data di dalam penelitian kuantitatif. Jadi, di dalam penelitian kuantitatif ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama interview atau wawancara, yang kedua kuesioner atau angket, dan yang terakhir adalah observasi atau pengamatan. Yang pertama yaitu interview atau wawancara. Wawancara ini merupakan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengemukakan permasalahan yang harus diteliti. Jadi, wawancara ini adalah studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber untuk mengetahui informasi-informasi dari narasumber yang lebih signifikan, seperti itu. Jadi wawancara ini ada 2, ada wawancara terstruktur dan juga ada wawancara tidak terstruktur. Apa beda keduanya? Kalau wawancara terstruktur itu adalah wawancara yang mengikuti pedoman dari daftar pertanyaannya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur itu adalah wawancara yang tidak mengikuti pedoman dari daftar pertanyaannya. Sehingga kalau wawancara terstruktur itu dia lebih sistematis, terus juga situasinya lebih kebanyakan formal, sedangkan wawancara tidak terstruktur itu tidak sistematis dan situasinya tuh lebih ke wawancara yang non formal, seperti itu. Wawancara juga bisa dilakukan melalui face to face atau juga melalui media konvensional lainnya. Seperti di masa pandemi ini, peneliti bisa melakukan wawancara kepada narasumber menggunakan media konferensi video seperti Google Meet atau Zoom atau juga via video call di WhatsApp, seperti itu. Jadi wawancara ada 2, ada wawancara terstruktur, ada tidak terstruktur, bisa dilakukan melalui face to face atau juga dilakukan melalui media konferensi video lainnya. Baiklah teman-teman, teknik yang kedua yaitu kuesioner atau angket. Nah, angket ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jadi kalau contohnya pas waktu SMA itu kakak kelas sering memberikan beberapa angket kepada kita yang di dalamnya ada beberapa pertanyaan yang harus kita isi. Nah, angket ini bertujuan untuk memberikan peneliti persepsi terhadap keadaan dari suatu populasi. Jadi mereka mendapatkan kesimpulannya itu dari respon-respon yang kita jawab di pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, dalam penulisan angket itu peneliti juga harus memperhatikan prinsip-prinsipnya. Jadi seperti teman-teman lihat ada 8 prinsip penulisan angket, salah satunya isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan, tipe dan bentuk pertanyaan, pertanyaan tidak mendua atau pertanyaannya nggak double, dan lain-lain. Jadi sebelum menulis angket, peneliti juga harus melihat prinsip-prinsip penulisan angket. Baiklah teman-teman, angket ini juga ada prinsip pengukuran dan juga penampilan fisik angket.
Maksudnya kalau penampilan fisik angket ini, kalau misalnya penampilan fisik angket itu kan ada yang kertas buram, ada juga kertas yang dicetak. Nah, itu akan mempengaruhi respon dari responden karena kalau misalnya kalau misalnya responden diberikan angket yang dari kertas buram, itu kan mereka kurang kurang menarik untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di angket. Sedangkan kalau misalnya kertasnya lebih berwarna atau kertas cetak, mungkin responden lebih menarik, lebih bisa untuk meluangkan waktunya untuk menjawab angket tersebut. Jadi seperti itu. Jadi selain prinsip-prinsip tadi, peneliti juga harus memperhatikan prinsip pengukuran dan juga penampilan fisik angket. Baiklah, yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data melalui observasi. Nah, observasi ini tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek-objek lainnya. Jadi, teknik pengumpulan data dengan observasi ini digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, atau gejala-gejala alam lainnya. Di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data di observasi itu juga terbagi menjadi dua. Ada observasi yang partisipan, ada juga observasi yang non-partisipan. Apa beda keduanya? Beda keduanya terdapat pada si peneliti, di mana kalau yang partisipan itu penelitinya terlibat, penelitinya turun langsung ke lapangan melihat kegiatan sehari-hari yang sedang diamatinya tersebut. Sedangkan kalau yang non-partisipan itu penelitinya tidak terlibat, penelitinya tidak turun langsung, penelitinya hanya sebagai pengamat independen, seperti itu. Baiklah teman-teman, inilah yang bisa saya sampaikan di teknik pengumpulan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sasa di dalam judul analisis pengumpulan data di dalam penelitian kuantitatif. Baiklah teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu teknik pengumpulan data. Kemudian, teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengelola sebuah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Kemudian tujuannya adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa dipahami dan juga untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi yang berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Kemudian ini biasanya dibuat dengan dasar pendugaan dan pengujian hipotesis. Kemudian analisis data kuantitatif. Menurut Sugiono, teknik penelitian kuantitatif juga dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian dengan landasan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam analisis data penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah checking data. Checking data di sini ialah mengecek data. Mengecek data tentang nama atau kelengkapan identitas pengisi dari kuesioner atau angket yang telah kita sebar begitu. Kemudian editing data. Editing data adalah mengedit data yang telah kita sebar tadi. Kemudian coding data, yang dimana coding data di sini adalah proses penyusunan secara sistematis data mentah yang ada dalam kuesioner ke dalam bentuk yang mudah dibaca oleh mesin pengelola data seperti komputer. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti bagaimana pendapat Anda tentang prodi PBA UIN Suska? A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup baik, D. Tidak baik, E. Sangat tidak baik.
Jadi pada pertanyaan ini kita beri kode pula. Contohnya itu, bagaimana pendapat Anda tentang prodi PBA UIN Suska yang sangat baik, kodenya itu 5, baik kodenya 4, cukup baik kodenya 3, tidak baik kodenya 2, sangat tidak baik kodenya 1. Kemudian ada tabulating. Tabulating ini atau tabulasi di mana yang termasuk dalam kegiatan tabulasi yaitu memberikan skor atau scoring, kemudian memberikan kode-kode terhadap item-item yang perlu diberi skor. Selanjutnya, teknik analisis data kuantitatif menggunakan statistik. Jadi, ada dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang dimana statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Kemudian ada dua jenis statistik deskriptif yang biasa ditemukan dalam laporan penelitian. Yang pertama yaitu pengukuran kecenderungan sentral atau nilai rata-rata, dan pengukuran sebaran atau dispersi. Kemudian perhitungan presentasi. Jadi, secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan karena penelitian tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada generalisasi. Contoh analisis kecenderungan sentral data itu seperti nilai rata-rata, median, modus, serta kisaran dengan simpangan baku atau varian itu adalah analisis variasi nilai. Kemudian statistik inferensial. Statistik inferensial ini adalah teknik atau alat yang dipakai dalam membuktikan kebenaran teori probabilitas yang dipakai dalam penelitian ilmu-ilmu sosial. Statistik ini digunakan dalam penelitian sosial sebagai alat untuk menganalisis data untuk tujuan-tujuan eksplanasi. Statistik inferensial ini terdapat statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris ini digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Sedangkan statistik non-parametris tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusi. Penggunaan statistik parametris dan non-parametris tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Dalam statistik parametris ini menggunakan analisis data yang berupa data interval, data rasio, data nominal, dan data ordinal. Itu terdapat pada statistik parametris. Kesimpulannya, pengumpulan data penelitian kuantitatif dapat dilakukan dalam berbagai cara. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, kuesioner, observasi, dan juga bisa gabungan dari keduanya. Sedangkan teknik analisis data adalah metode untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bisa bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan. Yang dimana ada dua teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mari kita baca doa kafaratul majelis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukron jazakumullahu khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.